Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Selamat datang di video bagian ketiga. Wah, untuk Sobat Cuti dan AHMC yang sudah mengikuti video-video sebelumnya, tentu semakin banyak nih ilmu yang didapat. Tetap fokus ya. Setelah ini kita akan membahas mengenai permasalahan yang ketiga, yaitu perbedaan pandangan. Aturannya tetap sama. Sobat Cuti dan AHMC dimohon untuk memperhatikan dengan seksama karena akan ada beberapa pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Yuk langsung saja kita kembali bersama Ibu Endang dan Nabila. Kita akan lanjut ke study case yang selanjutnya nih Bu, ada perbedaan cara pandang. Kalau perbedaan cara pandang itu biasanya tidak luput lagi dari pola pikir dan juga latar belakang nih Bu. Iya. Oke, sebelumnya kita akan memutarkan cuplikan video lagi nih Bu. Oke, silakan. Oke, gimana nih Bu? Lagi-lagi Steve Jobs nih Bu, aduh nggak, kayaknya kalau ngomongin Steve Jobs ini kita nggak ada habisnya ya Bu ya. Kayak saya sendiri capek Bu. Tapi perlu saya apresiasi emang Steve Jobs ini orang yang keren ya Bu, walaupun dengan gaya kepemimpinannya dia yang oke gitu. Oke nih Bu, kan dari kita udah melihat cuplikannya. Aduh, saya tuh kalau misalnya saya jadi ngebayangin nih Bu, jika saya berada di posisi karyawannya Steve Jobs, kayak saya nggak bisa ngebayangin Bu gimana jadinya kayak gitu. Nah, saya mau tanya sama Ibu, gimana Bu kita misalnya berada di posisi seperti karyawannya Steve Jobs ini Bu? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita meminimalisir terjadinya PHK dadakan Bu? Iya. Seperti itu Bu. Aduh. Oke, Mbak Nabila. Ya, film yang menarik kalau omong uniqueness communication itu memang filmnya Steve Jobs. Iya, Bu. Itu banyak menarik connecting ke situ. Tapi kalau kita lihat dunia nyata ya, karena Steve Jobs itu menurut saya agak dunia maya. Lah nyata tapi nggak banyak kan ya jadi maya tuh ya. Iya, benar. Nah, kalau ngomong dunia nyata, ada nggak Bu yang kayak semirip lah ya, semirip? Ada. Tapi beberapa ya Bu. Betul. Karena terkadang itu bukan kontinu. Terkadang itu situasional. Oke. Misal ya, ini siapa tahu teman-teman yang lagi di sana terus di rumah lagi rame sama istri. Berangkat ke kantor kemudian masih dengan emosi. Iya. Nyampe di kantor bisa muncul kayak Steve Jobs yang tadi tuh. Itu iya. sangat mungkin. Masalahnya bukan karakter manusia itu masalahnya, tapi situasional condition yang mempressure itu terkadang menghabiskan energi untuk bisa leluasa mengeksplor. Nah itu ada banyak nggak Bu gitu? Sebenarnya tergantung ya. Nanti kayaknya sesi selanjutnya perlu ada lanjutannya itu. Jadi kalau yang saya ceritain tadi, majority yang akan possible adalah dibawanya ke kantor situasi yang tidak mengenakan. Itu majority yang menghasilkan kisah-kisah yang kayak film tadi. Nah, bagaimana untuk F itu terjadi terus kita ada di situ? Kalau kita itu melihat hal tersebut tidak selalu ya, tidak terus-menerus, artinya kita berlatih untuk mencoba mengerti tentang situasi beliau kan. Kecuali kalau ini setiap Bu, pokoknya setiap nih kayaknya yang salah yang milih jadi pemimpin. Kalau kita ngomong di dunia nyata kita ya, benar, karena kalau kita ngomong di dunia nyata kita itu memilih dengan berbagai macam karakteristik dan spesifikasi. Jadi benar-benar everyday seperti yang contoh tadi kayaknya impossible, kayaknya ya. Iya, benar. Nah, cuman kalau sekali-kali possible banget. Nah, bagaimana untuk kalau sebagai atasan supaya tidak meskipun itu situasional, supaya bisa mengendalikan. Nah, apapun kata orang sebenarnya memang nggak mudah, tapi itu bisa dilatih. Jadi apapun
dunia kita itu di sini ya di sini, di sana ya di sana. Misalnya di rumah ya di rumah, di kantor ya di kantor gitu misal ya. 100% bisa nggak? Saya yakin nggak. Tetapi kita bisa memilah yang happy, bawalah. Happy sini bawa ke sana, happy sana bawa ke sini. Tapi yang unhappy tutup, protect. Unhappy di sini berhenti. Unhappy di sana berhenti. Nah, itu yang harus dilatih oleh seorang yang nanti akan menjadi leader ya dimanapun ya. Karena kalau kita tidak bisa ngelola dengan baik, maka implikasinya adalah ke orang di sekitar kita yang nggak tahu apa-apa. Jadi imbas ya Bu ya. Yes. Nah, dan secara image itu nggak mudah untuk dihilangkan. Jadi sayang dong kalau hanya gara-gara begitu kemudian image-nya menjadi ada catatan negatif. Sayang kan? Sayang banget. Nah, jadi better kalau preventif, berlatih untuk yang unhappy, protect. Unhappy di kantor, protect, jangan dibawa pulang. Unhappy di rumah, protect, jangan dibawa kantor gitu. Tapi yang happy silahkan. Karena happy itu membuat environment-nya itu menjadi jauh lebih nyaman ya. Sehingga tadi bahasanya kalau udah nyaman itu sudah nggak ada yang bisa mengendalikan kecuali dirinya sendiri untuk growth and growth gitu. Aduh, saya kok baper ya Bu ya. Ya, gitu Mbak. Oke, berarti tuh sebenarnya mengendalikan profesionalitas itu susah banget ya Bu ya. Ya. Ya kan? Aduh, pokoknya kita nih sebagai kaum milenial harus banget yang namanya terus belajar mengendalikan emosional dan juga menjadi seorang yang profesional nih Bu. Betul. Jadi nggak ada alasan nih, kan di sini gini, di sini gini kayak gitu. Betul. Jadi mengendalikan atau belajar menjadi the real profesional itu bisa diawali dari hal yang kecil yang sederhana. Nah, karena kalau semakin mumpung kalau masih milenial, artinya kalau ngomong challenge itu belum sekompleks yang sudah menjadi leader di atas tadi. Karena leader yang di atas tadi possible untuk uncontrol karena challenge-nya itu sudah berlipat-lipat. Jadi kadang-kadang mungkin bisa jadi ada daya tahan yang habis gitu ya. Sehingga pada saat daya tahan habis maka keluarlah tadi. Nah, pada saat keluar tadi ya sudah kalau udah terlanjur keluar, maka yang ada satu ya kalau ngomong leader, berlatihlah minta maaf kalau sudah terlanjur keluar. Karena dulu saya bilang, jangan pernah menjadi orang yang never say sorry. Karena ternyata say sorry itu ada loh yang never say sorry, aneh ya. Iya. Begitu susahnya mulut ini minta maaf itu ada loh. Nah, jangan menjadi kelompok yang itu. Jadi kalau memang udah terlanjur, maka latihlah untuk either itu next next time-nya gitu ya, besoknya gitu ya untuk minta maaf lah. Itu saran kalau yang sudah benar-benar terlanjur. Nah, tapi saran yang paling bagus adalah better preventive ya. Oke. Berarti kita tuh jadi orang nggak boleh egois banget gitu ya Bu, dan Nggak boleh. mau mengakui kalau kita ini salah gitu. Yes. Jangan mentang-mentang pemimpin nggak mau mengakui kesalahannya. Nah, mengakui kesalahan itu ada yang wise ya. Justru dengan mengakui kesalahan dengan cara mengakui kesalahan itu ada yang bisa membuat justru growth loh, justru nilainya naik loh. Seru gak? Itu ada seninya loh. Cara jadi kalau ngomong say sorry itu ada grading say sorry yang standar ya sudah say sorry. Ada say sorry yang justru orang kalau dia itu meminta maaf, dia tuh kayak membuat wah ini bapak ini gitulah. Ada loh yang kayak gitu. Iya, jadi gimana cara orang itu sendiri ya Bu memperlakukan bawahan itu penting banget ya dengan baik. Yes. Jadi kayak punya kesan tersendiri ya Betul, kan. Apalagi betul. first impression itu perlu ya Bu ya. Betul sekali. Oke. Terima kasih Sobat Cuti dan AHMC. Demikian video learning bagian ketiga. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan video bagian berikutnya dengan pembahasan mengenai kurangnya koordinasi dan komunikasi antar rekan kerja antar divisi. Sampai jumpa.